Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Malam ini kami berkumpul, malam ini kami merindukan Engkau. Hadirat-Mu sudah bersama-sama dengan kami, dan kami menghargai kehadiran-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kasih setia-Mu, terima kasih untuk pertolongan-Mu. Pada malam hari ini ketika kami memuji menyembah, hadirat-Mu sudah ada. Dan pada saat kami mendengar firman Tuhan diterjemahkan sehingga jadi rema buat kehidupan kami. Terima kasih. Mari Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan ambil alih, Sam. Mari siapkan hati kita akan sembah Tuhan. Malam hari ini, mari beri yang terbaik untuk Tuhan. Terima kasih ya Rajaku. Dan malam hari ini kami meninggikan Engkau. Kaulah yang layak kami tinggikan, layak kami sembah. Lewat hidup kami, lewat perbuatan kami Tuhan. Dan itulah penyembahan kami sesungguhnya. Terima kasih ya Rajaku. Selain Kau, tiada yang lain. Ada padaku di surga. Selain Kau, tiada yang lain yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Selain Kau, tiada yang lain. Ada padaku di surga. Selain Kau, tiada yang lain yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Kiranya Tuhan yang menjadi bagian kami. Selain Kau, tiada yang lain. Ada padaku di surga. Selain Kau, tiada yang lain yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya.
tetaplah Allah selama-lamanya. Tetaplah Allah selama-lamanya. Mari sembah tinggikan Tuhan, Kaulah bagian hidup kami ya Tuhan, untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya, Kau Yesus. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Yesus. Kiranya Engkau-lah yang menjadi bagian kami untuk selama-lamanya ya Tuhan. Hanya keserupaan dengan-Mu yang sedang kami kerjakan, yang sedang kami perjuangkan setiap hari ya Tuhan. Untuk itu bahwa kami semakin mengerti rencana-Mu dalam hidup kami. Terima kasih, Engkau yang layak kami tinggikan, Engkau yang layak kami sembah ya Tuhan. Hosana bagi Sang Raja, Hosana di tempat yang maha tinggi. Hosana, Hosana, Hosana bagi Dia. Hosana bagi Sang Raja, Hosana di tempat yang maha tinggi. Hosana, Hosana, Hosana bagi Dia. Sekali lagi mari katakan Hosana, Hosana bagi Sang Raja, Hosana di tempat yang maha tinggi. Hosana, Hosana, Hosana bagi Dia. Hosana bagi Dia. Minta dengan segala rendah hati untuk Pak Didi berdoa buat kita. Bapak yang mengucap syukur dan terima kasih pada petang hari ini kami boleh berkumpul untuk kami boleh belajar tentang firman-Mu Tuhan. Saya percaya Bapak, Engkau ada beserta kami senantiasa sepanjang hari-hari yang kami lalui. Engkau tetap menyertai kami. Istimewa pada petang hari ini Bapak, saya percaya Engkau urapi tiap pribadi lepas pribadi Bapak, supaya kami boleh mengerti, kami boleh belajar akan firman-Mu, dan itu menjadi rema dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, urapi Kak Ana yang akan membawakan pemimpin kami dalam pelajaran ini. Saya percaya Tuhan apa yang disampaikan itu menjadi kekuatan bagi kami dan pengetahuan bagi kami. Terima kasih Bapak, urapan-Mu ada atas kami semua. Pribadi lepas pribadi kami boleh belajar dan semakin mengerti dan semuanya berkenan kepadamu Bapa. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih doa kami. Haleluya. Amin. Amin. Sebelum diambil alih oleh Kak Ana, saya harapkan semua yang ada di sini menyimak sungguh-sungguh dan mulai membuat catatan kecil. Apabila nanti ada pertanyaan, langsung disampaikan pertanyaannya, jangan sungkan. Karena semua pertanyaan akan punya opportunity untuk mencerdaskan kita semua. Semangat belajar, silakan Kak Ana.
Kita sudah ada di akhir penghujung dari kitab Kejadian. Kita belajar tentang imannya Abraham kali ini. Kita sudah belajar di minggu-minggu yang lalu bahwa iman itu bukan aktivitas pikiran. Misalnya, ya sudah percaya Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Juru Selamat, Allah yang menciptakan seluruh semesta ini, terus aku percaya kepadanya, kemudian kita merasa kita orang yang beriman. Nah, bukan seperti itu. Tetapi dari orang-orang tokoh-tokoh di Perjanjian Lama ini, kita belajar bahwa iman itu adalah sikap dan tindakan, sikap hati dan tindakan, bukan sekedar pengetahuan atau persetujuan, ya aku setuju Yesus Tuhan gitu ya, sekedar di pikiran, bukan itu. Iman itu harus dinyatakan dalam sikap, dalam perbuatan. Misalnya, kenapa sih Habil itu dikatakan orang yang beriman? Ternyata dari 1 Yohanes 3 ayat 10-12, perbuatan mereka itu menyatakan, ya, perbuatan Kain menyatakan bahwa dirinya itu orang yang tidak beriman, perbuatan Habil menyatakan bahwa dirinya itu adalah orang yang beriman. Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan membunuh adiknya. Dan apa sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Jadi Kain itu enggak tiba-tiba membunuh. Dan kenapa Tuhan itu enggak menerima persembahannya Kain? Apakah karena persembahannya itu buah-buahan? Kan saya sudah jelaskan kemarin, bukan Tuhan itu kayak Dracula ya, atau kayak kita yang senang bau-bauan sate gitu ya, bukan. Tetapi tidak diterima karena perbuatan Kain itu jahat. Jadi percuma kalau kita ke gereja, kita menyembah Tuhan, berdoa di dalam kamar, tetapi perbuatan sehari-hari kita jahat, maka persembahan-persembahan kita, doa-doa kita tidak akan naik sebagai persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Nah, apakah kita seperti Kain, punya iri hati dengan orang-orang yang hidupnya lebih berhasil kelihatannya, orang-orang yang hidupnya berkenan di hadapan Tuhan, atau orang-orang yang hidupnya baik-baik gitu? Apakah kita seperti Kain? Iri hati dengan misalnya teman yang punya prestasi pendidikan lebih dari kita, teman yang lebih cantik dari kita, teman yang lebih populer dari kita, atau teman yang punya karir lebih baik dari kita. Apa kita punya iri hati seperti itu, lalu kita seperti Kain melakukan pembunuhan? Mungkin bukan pembunuhan dengan, ya dulu mungkin Kain dengan pisau, dengan batu, tapi mungkin kita bukan melakukan pembunuhan seperti itu, tapi kita melakukan pembunuhan karakter dengan menjelek-jelekan nama orang itu. Apakah kita iri hati dengan saudara kita? Apakah kita iri hati dengan orang-orang yang kelihatannya itu lebih baik hidupnya dari kita? Atau orang-orang yang pelayanannya itu sepertinya lebih berhasil daripada kita? Lalu kita bukannya memperbaiki diri, bukannya introspeksi, tetapi melakukan pembunuhan karakter. Atau sebaliknya, bagaimana kalau kita di posisi Habil, kita yang dibunuh secara karakter? Apakah kita mau mengampuni? Apakah kita mau melepaskan pengampunan dan membiarkan Kain-Kain dalam hidup kita? Biarkan Tuhan yang menjadi hakim. Kemudian selanjutnya ada Henok. Dikatakan Henok hidup bergaul dengan Allah. Kata bergaul dalam bahasa aslinya adalah halak, berjalan dengan Allah. Seluruh kehidupannya, geraknya, perilakunya itu sesuai dengan Allah, berkenan kepada Allah. Ya kan? Di Alkitab kan ada di kitab Mazmur, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Apakah memang benar firman itu kayak senter terang buat jalan kita kalau kita? Kan enggak, artinya kan kiasan itu. Ya. Firman-Mu itu terang bagi jalanku. Artinya apa? Seluruh kehidupan kita, gerak-gerik kita, apa keputusan yang kita ambil harus sesuai dengan firman Tuhan, harus sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan Henok itu hidupnya seperti itu. Hidup berjalan terus di dalam roh dengan Allah, akhirnya apa? Dia diangkat oleh Allah. Nah, kemudian yang selanjutnya ada Nuh. Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Tentunya ini di dalam perspektif perjanjian lama ya. Ketika Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan, kenapa Nuh mendapat kasih karunia? Oh ya suka-suka, yang lain Tuhan mau habisin aja. Tapi Tuhan mau sayang Nuh ya sayang Nuh aja. Enggak seperti itu. Tetapi Tuhan mengasihi Nuh karena Nuh orang yang berbeda, orang yang tidak bercela di antara orang-orang sezamannya.
Nah, berbeda ini bukan berbeda penampilan. Ya, bukan berbeda penampilan terus kita pakai kalung salib atau kita pakai tanda-tanda bahwa kita Kristen, di mobil kita dikasih stiker Kristen, di motor sepeda motor kita dikasih stiker Kristen. Bukan tanda-tanda yang berbeda seperti fisik seperti itu. Tetapi yang berbeda ini di dalam batinnya. Luarnya harus sama, jangan mencolok beda sendiri gitu ya. Jangan kita misalnya ke pasar tiba-tiba bahasa roh gitu. Di supermarket tiba-tiba begitu. Kenapa? Merasakan hadirat copet gitu. Jangan berbeda seperti itu, aneh gitu. Tetapi berbeda ini berbeda kelakuannya di dalamnya yang bersumber dari hati yang benar. Ya, jangan kita berbeda itu secara lahiriah, tetapi betul-betul timbul dari dalam hati. Hati yang betul-betul mengasihi Tuhan, hati yang betul-betul ingin berkenan kepada Tuhan. Dan dikatakan juga di sini, Nuh hidup bergaul dengan Allah. Sama seperti tadi, bergaul itu dalam bahasa aslinya halak, artinya berjalan, hidup berjalan bersama-sama dengan Allah. Dan ketika Nuh mendapat kasih karunia, Tuhan planning untuk menyelamatkan Nuh, karena Nuh hidup benar dan tidak bercela, ketika dia mendapatkan kasih karunia Tuhan, hidupnya jadi susah. Nuh harus melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Tuhan. Ketepatan seperti yang diperintahkan Tuhan. Ketepatan untuk hidup berkenan kepada Tuhan. Itulah orang-orang beriman di zaman bapak-bapak leluhur di Perjanjian Lama. Nah, kemudian kita akan melihat perjalanan iman Abraham. Kalau ngerti geografi, ngerti peta Timur Tengah, ini saya ambil peta Timur Tengah. Abraham itu dulunya dari Ur, ya, daerah dekat-dekat Kuwait, dekat Irak, dekat Kuwait gitu ya, di Ur di sini nih. Ini di sini. Nah, kita baca dari Kejadian 11 ayat 31, bisa tolong saya bacakan. Lalu Tera membawa Abram anaknya serta cucunya Lot, yakni anak Haran, dan Sarai menantunya, istri Abram, anaknya. Ia berangkat bersama-sama dengan mereka dari Ur Kasdim untuk pergi ke tanah Kanaan. Lalu sampailah mereka ke Haran dan menetap di sana. Nah, ternyata yang dipanggil untuk pergi dari Ur Kasdim adalah Terah. Tetapi Terah berhenti sampai di Haran. Ini kan di sini dikatakan mereka pergi dari Ur Kasdim menuju ke Kanaan. Nah, ini ya. Mereka pergi dari Ur Kasdim untuk ke tanah Kanaan. Jadi Terah lah yang punya inisiatif membawa seluruh keluarganya. Sebagai kepala keluarga, semuanya tunduk kepada Terah. Semuanya taat kepada Terah. Dan Terah lah yang menjadi pimpinan dalam keluarga itu, membawa semuanya untuk pergi dari Ur Kasdim, dari kota mereka, menuju ke tanah Kanaan. Tetapi kemudian mereka sampainya di Haran dan menetap di sana. Sampai matinya dia di Haran. Nah, kalau kita lihat ini petanya, dari Ur Kasdim, di sini, dari Ur Kasdim itu jalan ke sini kira-kira ya, saya hitung kasar mungkin ada antara Jakarta Surabaya. Dan dulu yang nggak pakai bis ya, nggak pakai kereta api, nggak pakai pesawat. Dulu jalan kaki pakai unta. Kenapa mereka dari Ur Kasdim ini mau ke Kanaan? Kanaan ini di sini. Kenapa mereka nggak motong aja lurus gitu perginya? Lurus, motong jalan. Karena di sini padang gurun, nggak ada kehidupan, bisa mati mereka di tengah jalan sini. Jadi mereka harus mengikuti daerah yang hijau ini. Daerah yang hijau ini adalah daerah yang ada airnya dan ada tumbuh-tumbuhan. Kan Arab itu kan daerah padang gurun yang tandus. Ini dulu daerah Saudi Arabia ini sekarang ya, dulu itu sepi, nggak ada orang, belum ada orang di sini. Dan itu daerah yang berbahaya. Karena kenapa? Karena bisa di tengah-tengah padang pasir bisa mati, nggak ada kehidupan, nggak ada air, nggak ada makanan, nggak ada tanaman. Nah, mereka harus pergi menyusuri sungai ini. Jadi pergi ke atas. Ini kira-kira ya jaraknya mungkin sekitar kasarnya tuh Jakarta Surabaya dan jalan kaki. Sampai sini, Haran. Sampai sini ya, sampai Haran sini. Mereka itu tadinya mau pergi ke Kanaan kan, tetapi sampai Haran mereka terus stop. Nah, Terah, kata Terah sendiri artinya adalah delay. Artinya adalah menunda. Terah dipanggil Tuhan untuk pergi dari Ur Kasdim ke Kanaan, tetapi sampai Haran dia berhenti. Dia menunda-nunda dan sampai matinya dia tidak pernah melanjutkan perjalanan itu. Kenapa?
Mungkin dia sudah nyaman di Haran. Mungkin dia berjalan ya dari Ur, dia berhenti di mana, di kota Uruk, di kota Babylon dia berhenti. Gitu ya, pasti kan nggak mungkin jalan terus nggak berhenti-berhenti, itu kan jalan kaki atau naik onta gitu kan ratusan kilometer kan nggak mungkin ya jalan terus, pasti kan mereka ada berhentinya, berkemahnya, sehari 2 hari terus jalan lagi, sehari 2 hari jalan lagi kan, kira-kira mungkin seperti itu. Atau bisa misalnya istirahat dulu seminggu di kota itu, cari bahan makanan, cari keperluan pakaian dan sebagainya, terus baru jalan lagi. Nah, ketika mereka sampai di Haran, mereka berhenti. Panggilan ini dia nggak teruskan. Padahal tujuan awalnya adalah pergi ke Kanaan. Kenapa? Bisa jadi dia sudah merasa nyaman di Haran dan dia melihat Kanaan itu apa sih? Di entah berantakan dulu kan nggak ada informasi kayak kita sekarang kan. Dia nggak tahu Kanaan itu kayak apa. Dan sekarang di sini di Haran sudah nyaman. Ya, artinya Terah ini tidak punya kepercayaan yang kuat seperti Abraham atau seperti yang sebelumnya, Nuh, misalnya Henok, dia nggak punya kepercayaan yang kuat seperti itu. Nah, coba kita refleksi kepada hidup kita. Apakah kita seperti Terah ini menunda-nunda panggilan Tuhan dalam hidup kita? Mencurigai Tuhan. Tuhan ini mau apa sih dalam hidupku? Kenapa kau bawa aku seperti ini, ke keadaan seperti ini? Kalau kita lihat di dalam Alkitab, Tuhan juga banyak mengganti orang-orang yang tidak total ketika dipanggil oleh Tuhan. Tidak mau menyerahkan seluruhnya kepada panggilan itu. Contohnya misalnya, Yudas Iskariot. Dia berhenti dari panggilan Tuhan. Dia bunuh diri dan akhirnya digantikan Paulus. Dikatakan di Perjanjian Lama bahwa ada satu orang yang akan mengkhianati dia. Tetapi apakah setelah mengkhianati itu dia bertobat atau dia tidak bertobat, itu keputusan daripada si orang itu. Tetapi tidak ditentukan untuk binasa. Artinya, kalau dia mau bertobat, sebetulnya kesempatan itu masih ada. Tapi dia memilih untuk bunuh diri. Dan Yudas digantikan oleh Rasul Paulus yang luar biasa. Kemudian Saul. Tuhan berkata lewat Nabi Samuel, dikatakan, tadinya aku hendak mengokohkan kerajaanmu untuk selama-lamanya. Tapi kemudian Saul digantikan oleh Daud. Bukan Tuhan yang memutuskan, Tuhan yang punya planning dari pertama bahwa ya udah deh sementara belum Daud masih kecil, tapi dulu si Saul gitu. Bukan. Dikatakan bahwa tadinya aku hendak mengokohkan kerajaanmu selama-lamanya Saul. Itu firman Tuhan lewat Nabi Samuel kepada Saul. Jadi Tuhan nggak punya rencana untuk pilih orang lain. Tapi karena Saul tidak bisa taat kepada Tuhan, untuk hal yang sepele aja Saul tidak bisa taat. Ya, hal yang sepele itu apa? Misalnya dia disuruh tumpas semuanya, dia nggak tumpas. Alasannya, ya ini kan untuk persembahan. Nggak ditumpas semuanya, binatang-binatangnya kan ini juga buat korban bakaran kepadamu Tuhan. Tuhan bilang, aku nggak suka yang kayak gitu. Kayak misalnya gini, kita korupsi terus kita kasihkan sebagian untuk pembangunan di gereja misalnya. Seperti itu misalnya. Tuhan bilang, aku nggak suka yang kayak gini. Kamu bawa persembahan yang najis ke sini. Yang aku suka adalah kamu hidup kudus, hidup berkenan, nurut. Bukan mencoba menyogok. Nah, banyak orang-orang yang Tuhan panggil digantikan orang lain karena mereka nggak all out. Contohnya misalnya gini, Elia punya asisten namanya Elisa. Dan kemudian si Elisa ini asistennya Elia menggantikan Elia kan. Musa punya asisten namanya Yosua dan asistennya Musa ini, si Yosua ini menggantikan Musa gitu kan. Elisa punya asisten namanya Gehasi. Seharusnya Gehasi ini menggantikan Elisa. Tapi apa yang terjadi? Karena keserakahannya, panggilannya nggak bisa diteruskan. Keserakahannya membuat panggilannya terhambat. Nah, adakah di dalam hidup kita seperti Terah ini yang membuat kita terhambat panggilan kita? Atau jangan-jangan sampai-sampai kita digantikan oleh orang lain? Betapa mengerikannya hal itu. Kita menyia-nyiakan panggilan Tuhan. Kenapa? Karena misalnya, karena keserakahan seperti Gehasi yang pengen cepat kaya, jebakan-jebakan, misalnya kita ikut bisnis-bisnis yang nggak benar, misalnya seperti money game, kita hanya karena ingin cepat kaya, atau kita terlilit hutang, perjudian, dan sebagainya, hanya karena ingin jalan yang cepat. Atau misalnya karena yang tidak bisa menahan nafsu. Banyak hamba Tuhan jatuh, kemudian dibuka di media massa,
Hanya karena dia nggak bisa menahan nafsu, jatuh dalam perzinahan, jatuh dalam hal emosi, perkelahian, misalnya seperti itu. Atau karena ingin cepat naik jabatan, apapun dilakukan, menukar Tuhan dengan oke lah ikut agama sini kalau misalnya mau cepat naik jabatan. Inilah yang membuat kita terhambat panggilan kita. Kita nggak all out rela mengikuti jalan Tuhan. Nah, akhirnya apa? Tera digantikan oleh Abraham. Ya, kita lihat kehidupan Abraham. Bisa minta tolong dibacakan Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sampai ayat yang kelima. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran, mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Iya. Jadi waktu Abraham menerima panggilan Tuhan ini, Abraham berada di Haran, bukan di Ur-Kasdim, karena dia mengikuti bapaknya sampai ke Haran. Nah, di Haran Abraham menerima panggilan itu. Dan di situ dia mau memenuhi panggilan itu. Ketika Abraham menerima panggilan itu, dia bukan orang yang masih bujangan, yang ya kayak Kus bilang ya, begini nasib, jadi bujangan, enak aja ya, kemana aja, asalkan suka, nggak ada orang yang melarang gitu ya. Abraham ini hidupnya udah mapan loh, udah punya istri. Nah di sini dikatakan dia pergi bersama istrinya, bersama keponakannya, dan segala harta benda yang mereka dapat. Dan orang-orang, budak-budak berarti ya, pekerja-pekerja, budak-budak yang diperoleh mereka di Haran. Artinya dia udah kaya, hidupnya udah mapan, udah enak di Haran ini. Usahanya udah stabil di sana. Ya, dia udah jadi orang yang terhormat, mungkin sebagai orang kaya di sana, dihormati. Tapi apa? Dia mau meninggalkan semua itu dan mengikuti panggilannya Tuhan. Nah, ini bukan berarti misalnya kita sudah punya kedudukan di satu tempat, terus kita tiba-tiba harus pergi. Enggak ya, jangan diartikan seperti itu. Panggilan setiap orang itu berbeda-beda. Tetapi artinya apa? Kita mau all out buat Tuhan. Apapun yang Tuhan kehendaki. Kalau 2 minggu lalu saya ambil dari kitab Ibrani pasal 11, bahwa sebetulnya yang Abraham inginkan adalah bukan sekedar tanah Kanaan, tetapi dia menantikan suatu panggilan surgawi. Sebetulnya dia menantikan suatu kota yang dibangun oleh Allah sendiri. Nah, sekarang kita lihat imannya Abraham ini dari kitab Roma ya. Kitab Roma pasal yang keempat, ayat yang ke-13 dan 16. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Ayat yang ke-16. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman, supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita semua. Nah, jadi Abraham ini dibenarkan karena iman, bukan karena melakukan Taurat. Waktu zaman Abraham kan belum ada Taurat. Di Roma dikatakan, Taurat itu nggak menyelamatkan. Yang menyelamatkan itu iman. Tetapi iman ini, iman yang seperti iman Abraham. Bukan iman yang disalahpahami. Misalnya, oh ya setuju Yesus adalah Tuhan, ya setuju. Bukan, tetapi iman yang seperti Abraham inilah yang dibenarkan. Kitab Roma ini mengajarkan, kalau dulu zamannya Tuhan Yesus belum datang, mereka pegang hukum Musa, mereka pegang hukum Taurat, dulu mereka dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Tetapi sekarang
Paulus bilang, kita ini dibenarkan karena iman. Tapi Paulus bilang, iman itu seperti Abraham, seperti kehidupannya Abraham. Itu maksudnya. Nah, bagaimana sih perjalanannya imannya Abraham ini? Kita lihat yuk kehidupan Abraham. Kehidupan Abraham itu ternyata sebuah perjalanan iman. Abraham menerima panggilan di Haran. Ketika Tuhan memanggil Abraham, Tuhan janjikan, kamu kalau nurut, kamu akan dijadikan suatu bangsa dan menjadi berkat bagi seluruh bumi. Dan pergilah Abraham. Abraham nurut. Dan dia berjalan dari Haran sampai ke Sikem. Nih, dari Haran, dari atas sini, sampai turun ke bawah, ke Sikem. Ya, ke sini. Setelah sampai di Sikem, Tuhan berkata, ini negeri ini akan diberikan kepada keturunannya. Padahal Abraham belum punya keturunan. Dan kemudian Abraham melanjutkan lagi, dari Sikem turun lagi ke selatan. Dan berkemah ke dekat Ai dan Betel. Lanjut terus jalan lagi, sampai ke tanah Negev. Negev itu daerah yang padang gurun, yang gersang ya. Terus jalan melewati daerah Kanaan itu. Dan daerah Kanaan itu sampai ke selatan itu semakin gersang. Padahal dulu di daerah Haran itu daerah yang banyak airnya kalau tadi kita lihat peta ya. Daerah yang subur. Nah, ketika ada kelaparan, Abraham tidak kembali ke Haran, tetapi Abraham pergi ke Mesir. Kalau ada waktu saya pengen menjelaskan sedikit ya. Di sini banyak yang salah paham dikatakan bahwa Abraham ini kok kayaknya licik ya gitu. Saya ingin jelaskan sedikit. Pasal 12 ayat 10 sampai ayat yang ke-20. Nah, perhatikan sungguh-sungguh ya semuanya. Ini menarik. Ayat yang ke-11 ya. Pada waktu ia akan masuk ke Mesir, berkatalah ia kepada Sarai istrinya, memang aku tahu bahwa engkau adalah perempuan yang cantik parasnya. Ya mungkin Sarai ini kayak siapa ya sekarang ya, kalau di Instagram itu ada Tante Puspa Dewi gitu ya, ada Tante tahu kan Tante Puspa Dewi yang cantik banget udah umur 50 tahun. Terus ada Tante Sophia Lajuba juga ya, masih cantik gitu ya. Mungkin Sarah itu seperti itu kali ya. Udah tua gitu tapi cantik. Terus udah gitu dikatakan ayat 12 ya. Apabila orang Mesir melihat engkau, mereka akan berkata, itu istrinya. Jadi mereka akan membunuh aku dan membiarkan engkau hidup. Maka katakanlah bahwa engkau adikku. Supaya aku diperlakukan mereka dengan baik karena engkau, dan dibiarkan hidup oleh sebab engkau. That it may be well with me for thy sake. Mungkin Christine Tumangkeng bisa jelasin ya, apa artinya for thy sake? Artinya adalah demi kamu gitu ya, Christine ya? Betul nggak, Christine? Ada Christine di sini? Ada. Coba jelasin nih, ayat ini artinya apa nih? Bagian ini, that it may be well with me for thy sake. Untuk kepentinganmu. Untuk kepentingan Sarah kan? Artinya iya, kan? untuk kepentingan Sarah. Iya. Jadi Abraham itu bilang, kamu ngaku aja, kamu adikku demi kebaikanmu sendiri. Itu maksudnya. Jadi bukan egois loh Abraham itu pengen nyelamatin diri, bukan. Ya sebetulnya nggak bohong-bohong amat, karena Sarah ini memang adiknya Abraham dan memang jadi istrinya. Jadi Sarah ini beda ibu dengan Abraham, tapi satu bapak. Bapaknya sama-sama Terah. Nah, Sarah ini disuruh bilang, kamu jangan bilang kamu istriku, tapi bilang aja kamu adikku. Dan memang dia adiknya Abraham. Demi kebaikanmu. Maksudnya Abraham itu seperti itu. Kenapa? Karena adatnya zaman dulu, kalau orang mau ngelamar, itu dia bukan cuma sama orang tuanya, bukan sama papa mamanya, tetapi sama ayahnya dan sama kakaknya laki-laki. Jadi ayahnya dan kakaknya laki-laki ini menentukan apakah ini boleh dikawinin atau enggak. Kalau kita lihat ketika Ribka dipinang bagi Ishak, hamba Abraham itu Eliezer itu pergi ke Haran, Labanlah yang saudaranya si Ribka inilah yang kemudian menanggapi lamaran dari Eliezer. Kakaknya si Ribka. Jadi saudara laki-laki itu penting menentukan si saudara perempuannya ini. Nah, makanya ketika Sarah itu diambil sama Firaun, dia harus ngaku bahwa dia adalah adiknya Abraham. Karena kakak laki-laki lah yang akan mengatur entah itu mas kawin, entah itu kapan kawinnya.
itu kakak laki-laki yang menentukan. Jadi maksudnya Abraham ini supaya ini berjalan baik untuk saya ketika saya akan merencanakan kita kabur sama-sama, kita melepaskan diri dari Firaun demi kebaikanmu sendiri. Itu maksudnya. Supaya semuanya berjalan baik bagi saya, maksudnya adalah planningnya dia, kalau kamu kenapa-kenapa ya, kalau kamu sampai diambil sama Firaun ya, ngakulah bahwa kamu adalah adik saya. Supaya kemudian saya akan bikin planning. Dan ini demi kebaikan kamu sendiri. Itu maksudnya. Kata-katanya Abraham itu. Oke, ngerti ya? Jadi kalau bahasa Inggrisnya itu lebih jelas. Nah, ini kan. So things will go well for me for your sake. Supaya semuanya menjadi baik buat saya, ya, planning-planningnya dia akan buat planning untuk demi kebaikanmu sendiri. Itu maksudnya. Ya, jadi kita belajar sedikit budayanya zaman itu. Oke. Nah, kita lanjut ya tadi perjalanannya Abraham ini. Jadi kemudian ketika Abraham ada kelaparan, dia tidak kembali ke Haran. Di kitab Ibrani dikatakan, kalaupun dia mau kembali, dia punya kesempatan untuk kembali ke kehidupan lamanya. Misalnya ketika Abraham, waduh kok di Kanaan ini kok kelaparan ya, dan dia nggak kecewa dengan keadaan itu, dengan kesulitan yang hidup yang dia hadapi di Kanaan. Kesulitan di dalam panggilan itu, apakah kita menemukan kesulitan di dalam panggilan hidup kita? Ketika kita mengikuti panggilan Tuhan, kemudian kita menemukan kesulitan-kesulitan. Apakah kita menjadi kecewa dan meninggalkan panggilan itu dan kembali ke kehidupan yang lama? Abraham nggak seperti itu. Abraham tetap di dalam panggilannya, walaupun ada kesulitan, dia tetap di dalam panggilannya. Nah, coba kita lihat konflik dengan Lot. Lot ini keponakannya. Lot ini yang ikut sama dia. Tetapi Abraham ini punya sikap yang sangat-sangat mulia, yang sangat-sangat baik, yang sangat-sangat bijaksana. Ketika dia konflik dengan Lot, dia nggak bilang, dia dia ngasuh si Lot dari kecil gitu ya. Dia nggak ngatur Lot, tapi dia yang berikan kebebasan. Oke Lot, daripada pegawai-pegawaimu bertengkar terus sama pegawai-pegawai, kita kan saudara, nggak enak ya Lot ya. Kamu mau kemana deh? Terserah kamu pilih. Abraham bilang gitu. Cara penyelesaiannya. Jadi dalam kehidupan Abraham itu bukan hal yang mulus, tapi kehidupan Abraham itu Tuhan lihat detil demi detilnya, hari demi hari, bagaimana Abraham menghadapi persoalan-persoalan dalam kehidupannya dia. Dan tidak ada satu kairos pun Abraham lewatkan. Nggak ada. Cara penyelesaiannya dengan Lot. Lot, kamu pilih deh, mau kemana? Abraham nggak serakah. Maka Lot pilih ke kiri, aku ke kanan. Nah, ketika dia menyelesaikan konflik itu, Tuhan meneguhkan lagi janji itu kepada Abraham. Dan Tuhan menyuruh Abraham, Abraham, teruslah berjalan. Jalani negeri ini. Tuhan melihat cara penyelesaian konflik Abraham dengan Lot. Tuhan mengamati kehidupan Abraham. Tuhan membiarkan ada masalah kelaparan. Tuhan menguji apakah Abraham kecewa dan mau kembali ke Haran atau enggak. Tuhan biarkan ada konflik dengan Lot. Dan Abraham enggak kecewa. Enggak bilang, Lot ini ya nggak tahu diri, sudah tak didik jadi peternak yang hebat misalnya kayak gitu. Terus dikasih modal, dikasih apa? Oh sekarang kayak gini. Enggak. Tapi Abraham menyelesaikan dengan bijaksana dan Tuhan memperhatikan hal-hal itu. Tuhan memperhatikan hidup kita. Jadi sebelum kita dipromosikan oleh Tuhan, Tuhan lihat hari demi hari apakah kita layak atau enggak. Dan ketika konflik dengan Lot ini, Abraham selesaikan dengan cara yang cantik. Tuhan kembali mengingatkan janji itu. Saya timpali. Ya, silakan. Ini seringkali pakai kata promosi, dipromosikan Tuhan, tadi Kak Ana ngomong tuh. Jadi harus ada prestasi dulu baru promosi ya. Jadi nggak semena-mena langsung tahun promosi dari Tuhan. Nah, itu Kak Ana tadi ngomong tuh, ada promosi. Nah, monggo Kak Ana supaya diberi highlight beberapa orang saya lihat dari layar lebar ini semuanya tiba-tiba ketika ngomong promosi matanya berbinar. Ya, monggo Kak Ana. Ya. Ketika kemudian Lot dan orang-orang sekotanya ini dikalahkan dan jadi tawanan, Abraham menolong Lot, tulus tanpa pamrih, enggak serakah. Kebiasaannya zaman dulu kalau orang perang, ya jarahan-jarahannya itu boleh buat dia. Tetapi Abraham ini enggak mau. Di Kejadian 14 ayat yang ke-21 sampai 24 kita lihat ya. Kejadian 14 ayat yang ke-21 sampai 24.
Berkatalah Raja Sodom itu kepada Abraham, berikanlah kepadaku orang-orang itu dan ambillah untukmu harta benda itu. Tetapi kata Abraham kepada Raja negeri Sodom itu, aku bersumpah demi Tuhan, Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi, aku tidak akan mengambil apa-apa dari kepunyaanmu itu, sepotong benang atau tali kasut pun tidak, supaya jangan kau berkata, aku telah membuat Abraham menjadi kaya. Kalau aku, jangan sekali-kali. Hanya apa yang telah dimakan oleh bujang-bujang ini dan juga bagian orang-orang yang pergi bersama-sama dengan aku, yakni Aner, Eskol, dan Mamre, biarlah mereka mengambil bagiannya masing-masing. Jadi, zaman itu kalau orang pergi perang, semua harta dan semua orang-orang yang dia dapatkan, orang-orang itu waktu itu biasanya jadi budak ya, dijadikan budak orang yang kalah perang. Boleh mereka ambil. Tetapi Abraham yang menang perang ini, dia nggak ngambil, dia kembalikan. Ini kan punyamu, aku nggak mau ambil, aku cuma mau tolong ponakanku aja. Nah di sini lihat, Abraham menolong Lot itu tulus, tanpa pamrih, dia masih belain Lot, dia nggak serakah. Dan yang kita lihat di sini, ternyata Abraham ini bukan cuma sekedar seperti orang yang ikut Tuhan, pengusaha gitu ya, bukan. Tetapi dia juga panglima perang ternyata. Yang luar biasa, dia juga pandai berperang, panglima perang. Katakan Abraham pergi bersama orang-orang yang lahir di dalam rumahnya, orang-orang yang terlatih. Ternyata dia seorang pendekar juga ya zaman itu. Nah, setelah kejadian dengan Lot ini, dia kembalikan semua hartanya, dia nggak ngambil jarahan apapun, padahal biasanya saat itu orang yang menang perang dia dapat jarahan, bagiannya adalah itu. Nah, apa yang terjadi? Allah menjanjikan perlindungan, ganjaran, ya, dan peneguhan janji tentang keturunan. Coba lihat, Abraham nggak ngambil upah apa-apa, nolongin raja-raja Sodom. Abraham nggak ngambil upah sama sekali, nggak ngambil jarahan sama sekali. Dan Tuhan menjanjikan perlindungan dan ganjaran. Kejadian 15 dikatakan seperti ini. Jangan takut Abraham, akulah perisaimu. Upahmu akan sangat besar. Ketika tuh Abraham nggak ngambil upah apa-apa, Allah bilang, upahmu akan sangat besar. Jangan takut Abraham. Tuhan melihat hatinya Abraham yang nggak serakah, yang tulus, tanpa pamrih. Tuhan melihat itu dan Tuhan mengganjarnya. Tuhan memberikan upah. Terus Abraham bilang, ya Tuhan Allah, apa yang kau akan berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak dan yang mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Damsyik itu. Ini adalah kebiasaan orang zaman itu. Kalau saudara tahu Hammurabi, tahu nggak Hammurabi? Seorang raja di zaman Mesopotamia kuno. Itu Raja Hammurabi itu sangat terkenal dan dia punya undang-undang namanya Undang-Undang Hammurabi. Yang dikutip di dalam Alkitab ini adalah salah satu Undang-Undang Hammurabi. Jadi ketika seseorang nggak punya keturunan, maka ketika orang itu mati, yang menjadi pewaris adalah budaknya. Budak yang paling setia. Budak utama. Nah, itu adalah Undang-Undang Hammurabi. Misalnya lagi gini, ketika Sarah menawarkan Hagar, kemudian Hagar punya anak, itu adalah kebiasaan-kebiasaan dan tertulis di dalam hukum Hammurabi. Jadi yang dilakukan Sarah itu bukan tanpa alasan, tetapi memang kebiasaan orang zaman itu, hukumnya orang zaman itu seperti itu. Budak itu bisa diambil dan melahirkan anak, dan anaknya ini menjadi anak juragannya. Itu yang terjadi. Nah, ayat yang keempat, tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya, demikian orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu ialah yang akan menjadi ahli warismu. Jadi peneguhan lagi, janji itu diberikan Tuhan berkali-kali loh. Kalau kita lihat ya di ayat-ayat ini yang teks yang merah, dijanjiin berapa kali Tuhan itu meneguhkan terus janjinya kepada Abraham, menguatkan terus janjinya kepada Abraham, menguatkan panggilannya dalam hidup Abraham. Terus. Sementara Abraham sendiri bukannya diam-diam aja, Abraham sendiri diuji dalam setiap kehidupannya. Bagaimana dia mengambil keputusan dalam setiap situasi yang dia hadapi dalam kehidupannya. Kemudian di ayat yang ke-16, Sarah mengambil keputusan yang salah, lahirlah Ismail. Kemudian ketika Abraham berumur 99 tahun, Tuhan itu mengingatkan lagi. Pasal yang ke-17. Ketika Abraham berumur 99 tahun. Tadi Abraham keluar dari Haran umur berapa? 75 tahun ya. Jadi sudah 24 tahun. Maka Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman kepadanya.
Akulah Allah yang Maha Kuasa. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Aku mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak. Lalu sujudlah Abraham dan Allah berfirman kepadanya, dari pihakku inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham, karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Abraham harus ganti nama. Nah, di dalam dunia Timur Tengah kuno, nama itu mencerminkan pribadi seseorang. Ketika Abraham disuruh ganti nama, artinya dia harus ganti identitas, dia harus ganti kehidupan, perilakunya, yang mencerminkan nama itu. Itu maksudnya. Nah, Abram adalah artinya bapak yang mulia, sedangkan Abraham adalah bapak banyak bangsa. Nama mencerminkan dari pribadi. Kalau Abraham misalnya ketemu sama masyarakat daerah itu, kemudian dia disebut, siapa namamu? Namaku Abraham, bapak banyak bangsa. Orang-orang akan ketawa. Kenapa? Kamu nggak punya anak satu pun, kamu cuma baru punya anak satu, tapi kamu ngaku-ngakunya bapak banyak bangsa. Ya kalau anakmu misalnya minimal 12 gitu, kamu bolehlah ngaku bapak banyak bangsa. Nah, ini kan yang terjadi sama seperti Nuh. Nuh bangun bahtera di atas gunung, gitu ya. Dan dia, ayo, nanti sebentar lagi ada air bah, ayo. Orang-orang ngetawain dia. Mungkin ini pun terjadi dalam hidup Abraham. Orang-orang yang nggak ngerti akan panggilan Tuhan, meremehkan, menertawakan. Tapi Abraham nggak peduli. Yang dia pedulikan adalah, yang penting hati Tuhan senang. Yang penting aku nurut sama Tuhan. Yang penting hidupku menyenangkan hati Tuhan. Nah, terus lanjut ayat yang ke-7. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Ayat yang ke-9. Lagi firman Allah kepada Abraham, dari pihakmu, itu kan tadi kan dari pihak Allah, Allah akan memberkati dia, Allah akan memberikan dia keturunan yang banyak, memberikan negeri itu. Tetapi perjanjian ini kedua belah pihak. Ya. Brit, perjanjian. Jadi ada yang dipenuhi dari pihak Allah dan ada yang harus dipenuhi dari pihak Abraham. Jadi makanya perjanjian ini mengikat kedua belah pihak. Nggak boleh salah satu pihak aja. Nah, di sini dikatakan di ayat yang ke-9, lagi firman Allah kepada Abraham, dari pihakmu engkau harus memegang perjanjianku, engkau dan keturunanmu turun-temurun, inilah perjanjianku yang harus kau pegang. Perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Harus dikatakanmu, dan itulah yang menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Di ayat yang ke-1 dikatakan, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Tuhan minta itu kepada Abraham. Dan yang kedua, di bagian Abraham adalah dia harus disunat. Nah, sunat melambangkan kehidupan yang tidak bercela. Sebetulnya sama aja. Nanti kalau di kitab Roma dikatakan seperti itu. Sunat hatimu, bukan cuma dagingmu aja, tapi sunat hatimu. Di sini dikatakan bahwa ada bagiannya Tuhan dan ada bagiannya Abraham. Jadi iman itu seperti itu. Ada respon dari manusia. Bukan cuma, ya sudah pikirannya setuju. Abraham nanti kamu punya anak, ya oke Tuhan aku percaya. Enggak. Tapi ada bagian yang Abraham harus penuhi. Untuk hidup tidak bercela, untuk bersunat, untuk mengganti nama, untuk menjalani negeri itu, hidup pindah-pindah, nomaden, itu enggak enak sekali. Tapi itulah yang Abraham lakukan. Kemudian Kejadian 18 ayat 1-3, Yahweh dan kedua malaikatnya mendatangi Abraham ketika hendak menghukum Sodom dan Gomora. Dan kemudian dalam percakapannya, Tuhan mengingatkan lagi tentang janji memiliki anak. Nah, kemudian di pasal yang ke-21, barulah setelah Abraham umur 100 tahun, Ishak lahir. 25 tahun dia menantikan janji itu. 25 tahun sejak panggilan itu datang di Haran. Dan Abraham langsung pergi. Langsung memenuhi panggilan itu. Tapi anak itu nggak datang-datang selama 25 tahun. Dan ketika anak itu datang, pasti Abraham ini sangat menyayangi anak itu. Tetapi apa yang diminta oleh Tuhan? Justru hartanya yang paling berharga. Abraham ini orang yang kaya, punya banyak harta. Bahkan dikatakan negeri itu nggak cukup untuk menampung hartanya. Begitu kaya.
Ya, zaman itu kan harta orang kaya itu kan dihitung dari ternak, sama seperti zamannya Ayub. Abraham itu kemungkinan kurang lebih sama sejaman dengan Ayub. Di mana harta itu dihitung dengan ternak. Nanti zaman Salomo itu beda lagi dengan kuda dan sebagainya. Nah, negeri itu sampai dikatakan nggak cukup menampung hartanya Abraham. Tetapi harta yang paling berharga dalam hidupnya Abraham apa? Ishak. Dan Tuhan minta harta yang paling berharga dalam hidupnya Abraham. Mau nggak Abraham korbankan? Dan Abraham nurut. Zaman itu belum ada hukum Taurat. Zaman itu belum ada larangan untuk tidak melakukan korban manusia. Abraham nggak tahu kalau ini cuma ujian. Kita sekarang tahu, kita sudah baca bagaimana akhir dari kisah itu. Tapi Abraham di saat itu, dia nggak tahu gimana akhirnya kisah itu. Dan bangsa-bangsa di sekitarnya melakukan persembahan anak-anak. Melakukan persembahan upacara korban manusia. Itu biasa di zamannya Abraham. Dan ternyata Allah yang dia sembah itu menginginkan anaknya. Hartanya yang paling berharga yang dia nantikan. Kalau kita orang tua, ya, ketika anak sakit, jangankan minta dibunuh anak sakit aja, kita bilang apa? Jangan dia ada yang sakit, mending saya aja yang sakit. Kalau ngelihat anak menderita sakit, betul nggak? Yang udah jadi orang tua nih. Kalau ngelihat anak sakit, kesakitan, demamnya tinggi, nggak bisa tidur, nangis terus, badannya nggak nyaman. Aduh, mending mama aja deh yang sakit, papa aja deh yang sakit. Nah ini sekarang, dia harus menyembeli, memotong-motong, jadi korban-korban bakaran itu harus dipotong-potong kecil-kecil dan dibakar habis semuanya. Abraham bisa, kenapa nggak aku aja Tuhan? Gitu. Mungkin Abraham berpikir seperti itu, kenapa Ishak? Ketika dia sampai di kaki gunung itu, dia suruh hambanya berhenti di situ. Udah ya, aku mau pergi sama anakku, kamu tunggu di sini ya, sampai kita kembali. Terus dia pergi sama anaknya dan anaknya tanya, Bapak di sini sudah ada, ini ada api, ini ada kayu, tapi di mana domba itu? Coba ketika dia ditanya gitu sama anaknya, dia tahu rencananya, planningnya adalah kamu yang jadi dombanya. Hancur nggak dia jawabnya? Dia cuma bilang, Allah akan menyediakan, ayo jalan terus, yuk jalan terus. Dan hebatnya, Ishak sendiri, dia nggak berontak loh. Waktu diikat sama Abraham, dia nggak berontak. Dia nurut sama bapaknya. Ishak berarti anak yang baik juga kan? Selain Abraham itu bapak yang baik, ya Ishak juga ternyata anak yang baik. Dia nurut aja. Ishak memang betul-betul percaya sama bapaknya, keras sama bapaknya. Dan bapaknya mengajarkan iman, inilah yang dikehendaki Allah. Taatlah kepada Allah. Kalau kita orang tua, punya kehidupan, punya teladan yang percaya sama Tuhan, kehidupan rohani yang betul-betul mengasihi Tuhan, anak kita akan mewarisi iman. Anak kita akan melihat, nggak perlu kita ajarin, nggak perlu kita paksa-paksa, ayo baca Alkitab, ayo ke gereja, ayo ini, ayo itu. Tetapi mereka akan lihat kehidupan kita. Anak-anak itu lebih nancep melihat perilaku daripada omongan, nasihat. Coba misalnya kita nasihatin anak-anak, tapi perilaku kita nggak sesuai. Anak-anak bilang, alah, udahlah, nggak usah dengerin papa, nggak usah dengerin mama. Kenapa? Karena nggak bisa diteladanin. Contoh misalnya yang sering aja, kan biasanya lagi makan gitu, lagi makan sama-sama keluar, bilang, kamu jangan mainan HP aja dong. Tapi begitu anak-anaknya ngajak ngobrol, tiba-tiba ada HP, dianya langsung mainan HP gitu. Padahal dia bilang, kritik anaknya, jangan mainan HP aja. Nah anaknya akan lihat, papa mama ini bilangnya jangan mainan HP aja, tapi dianya sendiri yang kayak begitu. Akhirnya apa? Nggak mau dengerin. Atau misalnya di gereja, waktu masa nggak pandemi gitu, kita ke gereja, terus anak akan lihat kita. Apakah kita menghormati Tuhan, menghormati ketika jam ibadah itu, menghormati pemberitaan firman yang diberitakan, menghormati puji-pujian, waktunya puji-pujian, apakah kita menghormati waktu itu sebagai waktu yang sakral, sebagai waktu untuk mempersembahkan korban pujian kepada Tuhan. Anak akan melihat bagaimana sikap kita dan akan niru. Itu akan dikopi sama anak. Coba aja misalnya, orang tuanya kata-katanya kasar, anaknya juga kata-katanya kasar. Tapi kalau orang tua, terutama orang-orang Jawa, kalau misalnya bahasanya bahasa Jawa yang halus, anak juga akan seperti itu. Nah, apa yang kita hidupi sehari-hari, kelakuan kita, bahkan iman kita kepada Tuhan, itu akan anak-anak tangkap, itu akan anak-anak serap. Ya, kalau kayak spons itu yang menyerap air, itulah seperti itulah anak-anak.
Inilah kehidupan Abraham dengan Ishak. Kenapa sampai Ishak itu jadi orang yang nurut ketika diikat, dan bahkan mungkin kehidupan Ishak tidak terlalu banyak digambarkan ya. Tetapi dikatakan Allah Abraham, Ishak dan Yakub, bukan Allah Abraham dan Yakub, walaupun kehidupan Ishak tidak banyak digambarkan gitu. Tapi Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Ishak disebut. Ya, berarti Ishak juga seorang yang imannya diperhitungkan oleh Tuhan. Nah, kemudian Abraham menyerahkan Ishak, dan di situ dikatakan ayat yang ke-11. Tetapi berseluruh malaikat Tuhan dari langit. Abraham, Abraham, sahutnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu, dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Abraham gak segan-segan menyerahkan anaknya yang tunggal. Satu-satunya hartanya yang paling berharga. Puluhan ribu ternaknya, dia nggak anggap berharga. Tapi Ishak ini dia anggap paling berharga. Dan Tuhan uji itu, Tuhan minta itu dari Abraham. Dan Abraham rela mengorbankan harta yang paling berharga. Sekarang kita, ketika Tuhan meminta harta yang paling berharga dari kita, apakah kita punya hati yang seperti Abraham? Ya tentu pasti berat. Ya, Abraham pun pasti berat ketika bawa anaknya ke atas gunung itu. Bahkan mungkin dia nggak bilang-bilang apa-apa sama Sarah. Kalau dia bilang apa-apa sama Sarah, pasti Sarah ini berusaha menggagalkan. Makanya Sarah nggak ikutan. Ya kan? Nah, apakah kita rela menyerahkan harta yang paling berharga dalam hidup kita? Seperti Abraham punya keberanian ini. Apa yang paling berharga? Waktu misalnya. Berapa banyak kita menghabiskan waktu untuk hobi kita, untuk kesukaan kita, untuk kesenangan diri kita, dan berapa banyak kita sediakan waktu untuk Tuhan, untuk mencari Tuhan. Berapa banyak kita membuang-buang waktu, menunda-nunda, wasting time. Biasanya itu yang dianggap berharga, yang dianggap terikat sama kita gitu loh. Kalau nggak melakukan itu tuh nggak enak. Atau misalnya ada orang yang hartanya adalah kehormatan, harga diri. Ketika harga dirinya disinggung, dia akan bilang, kamu nggak tahu ya siapa saya ya. Lihat, saya akan buktikan siapa saya. Nah, dia nggak mau harga dirinya disinggung. Dia nggak mau harga dirinya direndahkan, kehormatannya direndahkan. Ada orang yang hartanya adalah pencapaiannya. Entah itu prestasi di sekolah, prestasi akademis, gitu ya. Ini baik untuk dicapai. Tetapi jangan menjadi suatu obsesi sampai semuanya itulah yang paling berharga, gitu loh. Seharusnya yang paling berharga adalah Tuhan. Bukan karir, pangkat, gelar, gitu ya. Kalau anak-anak muda nih, follower, gitu ya, follower yang like, sampai-sampai beli follower kayak gitu. Apa sih yang mau dibuktikan, gitu. Coba kita buktikan ketaatan kita kepada Tuhan. Coba kita buktikan all out kita, cinta kita kepada Tuhan. Nggak apa-apa berprestasi akademik. Tetapi bukan untuk pembuktian bahwa diri kita itu somebody. Kita harus berkarir dengan baik, harus. Tetapi bukan sebagai itu harta paling berharga satu-satunya. Seolah-olah itulah seluruh hidup kita. Ya, kita harus cari uang sebanyak-banyaknya. Harus. Dengan kita berprestasi, dengan kita punya karir yang bagus, dengan kita punya uang yang banyak, hidup kita lebih efektif dipakai Tuhan. Tetapi bukan itu satu-satunya tujuan hidup kita. Tujuan hidup kita adalah menyenangkan hati Tuhan. Karena Tuhan adalah harta kita satu-satunya. Itulah harta kita yang paling berharga. Bukan soal hal-hal yang fana di dunia. Atau ada orang yang menjadikan bahwa status itu adalah hal yang paling berharga. Status pernikahan misalnya. Cari jodoh, dan kalau nggak punya jodoh rasanya hidupnya belum lengkap. Itu harta dia yang paling berharga. Bahkan kalau diputusin pacar, ada orang yang sampai bunuh diri, munting-munting nggak karu-karuan. Kenapa? Karena menganggap itulah seluruh hidupnya. Itulah hartanya yang paling berharga. Tapi coba lihat Abraham. Abraham rela menyerahkan hartanya yang paling berharga, satu-satunya miliknya, yang dia nantikan berpuluhan tahun. Inilah iman Abraham. Iman yang bukan berdasarkan Taurat. Bukan mesti hari Sabat beribadah. Ya kan Taurat kan begitu kan aturannya. Setahun 3 kali. Terus udah gitu wajib memberikan korban pagi dan petang. Lalu wajib memakan makanan yang seperti ini, seperti itu. Lalu wajib memberikan persepuluhan. Dan seterusnya, dan seterusnya. Bukan iman berdasarkan Taurat.
tetapi iman berdasarkan sikap dan perilaku yang berkenan kepada Tuhan, yang nurutin setiap detail yang Tuhan mau. Dan itu tentu susah. Kalau Taurat tuh gampang, ada buku panduan, ya kan? Kalau ada buku panduan kita bisa lihat, nyontek, oh apa ya, oh harus begini, oh lakukan, oh nggak boleh gitu, oh lakukan. Itu mudah. Tetapi bagaimana kita mengetahui apa yang berkenan kepada Tuhan kalau nggak ada buku panduan? Itu yang sulit. Maka harus berjalan bersama Tuhan, mengenal Tuhan, mengenal pribadinya. Dari pengenalan akan Tuhan, kita bisa mengerti apa yang berkenan kepada Tuhan, apa yang enggak. Dan itulah kehidupan Abraham. Kejadian 22 ayat 18. Ya, setelah Abraham rela mau mempersembahkan Ishak, apa yang Tuhan katakan? Di Kejadian 22 ayat 18. Oleh keturunanmu, semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Karena engkau mendengarkan firman-Ku. Karena Abraham rela mengorbankan Ishak sebagai tanda setianya kepada Allah, maka Allah menetapkan Abraham menjadi nenek moyang Mesias. Karena engkau, Abraham, nggak segan-segan mengorbankan anakmu yang tunggal. Abraham dalam seluruh hidupnya nggak pernah delay, nggak pernah menunda-nunda panggilan itu. Bahkan ketika diminta Ishak, dia tetap jalan terus. Dia relakan. Dia nggak pernah menunda setiap panggilan Tuhan dalam hidupnya. Dia nggak pernah menyia-nyiakan setiap waktu Tuhan, setiap kairos Tuhan di dalam hidupnya. Makanya diberikanlah janji keselamatan itu melalui Abraham. Lewat keturunanmu, Abraham, ya akan lahir Mesias. Lewat keturunanmu, semua kaum di muka bumi ini akan mendapat berkat. Sekali lagi saya katakan, ya, 2 minggu lalu saya sudah katakan, ini bukan soal kalau bangsa Israel itu menjadi sumber berkat bagi seluruh orang di dunia. Kalau dikatakan, dan oleh keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat, itu bukan soal bangsa Israel, ya, tapi itu soal Yesus Kristus. Jadi jangan, mari kita memberkati, mari kita kumpulkan duit untuk orang-orang Israel. Orang Israel udah punya banyak duit, bangkir-bangkir dunia itu orang Israel banyak kan. Lebih baik kalau kita mau kasih persembahan, kasihlah hamba-hamba Tuhan di pedesaan, ya, mereka-mereka yang kekurangan, kasihlah mereka. Nah, kita lihat di Galatia 3 ayat 14. Galatia 3 ayat yang ke-14 saya bacakan. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang dijanjikan itu. Ingat kan? Tadi kan? Oleh keturunanmu semua kaum di muka bumi ini akan mendapat berkat. Nah, di sini di Galatia dijelaskan bahwa oleh keturunanmu itu oleh siapa? Bukan oleh bangsa Israel. Tetapi dikatakan Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Yesus Kristus itu berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Apa itu berkat Abraham? Apakah kaya banyak dombanya seperti Abraham? Bukan itu. Berkat Abraham adalah iman yang seperti Abraham. Ayat yang ke-16. Adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu dan kepada keturunannya. Tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya. Seolah-olah yang dimaksud banyak orang. Tetapi hanya satu orang dan kepada keturunannya, yaitu Kristus. Ya, jadi bukan melalui keturunan Abraham yang banyak, yaitu bangsa Israel. Bukan, tetapi satu orang saja, yaitu Kristus, berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Apa itu berkat Abraham? Kita akan mendapatkan berkat Abraham kalau kita punya iman seperti Abraham. Kita berkenan kepada Tuhan. Apa itu? Keselamatan kekal melalui Tuhan Yesus Kristus. Tetapi itu hanya didapat jika kita punya iman seperti Abraham. Memang iman bukan berdasarkan Taurat. Kita dibenarkan bukan berdasarkan Taurat. Kita dibenarkan karena iman. Iman seperti apa? Iman seperti Abraham. Bukan iman seperti yang kita bayangkan bahwa, oh ya setuju Yesus Tuhan. Oh ya aku mengaku Yesus adalah Tuhan, aku orang beriman. Bukan seperti itu. Tetapi iman yang seperti Abraham, iman yang seperti Nuh, iman yang seperti Habel, iman yang seperti Henokh, yang dinyatakan dari sikap hati dan tindakan. Ya, saya minta Kak Soni doa dulu. Kami bersyukur Bapak untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah dibagikan. Kami taruh di hati, kami taruh di pikiran. Beberapa pernyataan mungkin mengganggu, karena kami mungkin mendengarnya dengan cara yang salah. Tapi kami tahu bahwa malam ini kami diajari seperti yang
memang Roh Kudus ilhamkan. Kami percaya kami akan mengerti firman Tuhan lebih dalam, sehingga kami mengerti Tuhan yang benar, firman Tuhan yang benar. Terima kasih. Kami akan tanya jawab, dan kami percaya bahwa tanya jawab ini akan membukakan mata lebih lagi dan memberkati kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, Kak Sony boleh ini pertanyaan. Bacakan. Ya, Laura yang bacakan, karena pertanyaan yang Laura dulu masuk. Nanti saya akan bacakan. Silakan. Satu chat 2 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, ketika kita menjalani hidup seperti Abraham, mungkin diminta untuk pindah kerja, pindah kota atau yang lain, apakah kita masih membutuhkan tanda dari Tuhan? Sedangkan tanda itu kan hanya untuk Kristen baby. Maksudku tanda itu mungkin seperti mendengar audible suara Tuhan, dapat peneguhan dari pendeta, dari kakak rohani, meneguhkan, nemu ayat yang menguatkan, dan lain-lain. Kalau zaman PL kan tanda itu sepertinya spektakuler. Dalam kurung malaikat turun, semak duri terbakar, dan Tuhan berbicara. Ini yang pertama dulu aja Kak Ana ya. Iya. Monggo, satu-satu. Dalam kehidupan Abraham itu, kalau kita lihat ya, ketika kelaparan terjadi, itu Tuhan itu seolah-olah diem loh. Jadi Tuhan biarkan Abraham memutuskan, apakah dia mau memutuskan kembali ke Haran atau enggak. Ternyata Abraham nggak dikasih tanda apa-apa. Nah, memang kita nggak bisa nuntut Tuhan untuk kasih tanda. Bahkan kalau kita nuntut Tuhan, terus kita bilang, kalau gini ya Tuhan berarti ini, kalau itu adalah artinya itu. Seringkali yang terjadi adalah menyesatkan. Seringkali Tuhan biarkan kita menebak-nebak. Disitulah kita dilatih untuk mengerti bagaimana mengambil keputusan yang benar. Disitulah kita dilatih untuk betul-betul berjalan bersama Tuhan. Kita terapkan prinsip-prinsip kebenaran. Kalaupun kita salah mengambil keputusan, kita salah itu bukan kita sengaja salah ya, tetapi kita sudah berdoa dan hati kita tulus ingin mengikuti kehendak Tuhan, Tuhan pasti pimpin. Tapi kalaupun kita salah, nggak apa-apa, Tuhan nggak akan menghukum. Tuhan akan memimpin kita meluruskan langkah kita, kalaupun kita salah mengambil keputusan. Asalkan hati kita itu lurus di hadapan Tuhan. Tuhan pasti pimpin. Nah, itu adalah latihan-latihan kita untuk hidup berjalan bersama Tuhan. Seperti itu latihannya memang. Kayaknya tuh Tuhan tuh bikin teka-teki. Bahkan waktu kita tanya tuh, Tuhan tuh diem gitu. Nah, kalau Tuhan diem, jangan kita maksa. Misalnya tentang jodoh nih ya, yang umum di ini orang-orang orang-orang yang ketemu saya biasanya, saya tuh minta tanda sama Tuhan. Kalau misalnya memang dia harus jadi pacar saya bilang, hari ini kita ketemu di mall pokoknya Tuhan. Dan memang betul-betul terjadi. Tuh kan itu tanda dari Tuhan. Ini menyesatkan gitu loh. Mana kita tahu itu tanda dari Tuhan atau tanda dari setan atau cuma kebetulan. Karena memang dia sering ke mall itu dan kita juga sering ke mall itu. Kebetulan tempat rumahnya sama gitu. Nah, jangan kita minta-minta tanda. Tapi kita belajar. Dan memang Tuhan di situ, kalau Tuhan diem, Tuhan melatih kita. Kayak Abraham itu tadi. Seolah-olah Tuhan diem. Waktu terjadi kelaparan, Tuhan nggak berfirman, Abraham pergi ke Mesir atau Abraham diem di sini. Enggak. Abraham itu dengan hikmatnya dia menentukan, dengan pikirannya dia menentukan. Nah, banyak permasalahan dalam hidup kita, Tuhan sudah kasih otak, Tuhan sudah kasih kecerdasan sama kita. Kita pakai pergunakan itu. Kita pakai otak kita asah. Bukan kita mengandalkan diri sendiri, bukan. Prinsip-prinsipnya kita mempergunakan prinsip-prinsip kebenaran. Tapi kita tetap pakai otak kita. Ya. Intinya pokoknya kita mau menyenangkan hati Tuhan. Pasti Tuhan tuntun. Oke? Nah, sebentar saya tambahin. Kak Son menyoroti soal tanda. Kebanyakan saya dapat sama Kak Ana, banyak orang-orang muda yang datang dan banyak juga orang-orang tua, sangat lebih banyak orang tua malah mereka berkata minta tanda untuk bisnis, minta tanda, terus kemudian jodoh, minta tanda, begitu loh ya. Nah, saya katakan gini, nggak perlu tanda buat saya. Kenapa? Makin kita dewasa dalam kekristenan, makin kita percaya. Makin kita jatuh cinta mendalam, kita bisa ngomong, kemana saja Tuhan membawaku pergi, itu baik. Gitu loh. Ya, itu baik. Sekalipun situasi yang kita sedang alami, itu tidak baik. Contoh pilihannya tadi, Abraham dengan Lot. Lot sengaja ngambil tempat yang paling subur. Abraham tidak, begitu loh.
Tetapi Tuhan bisa membuat segala ketidakbaikan itu, situasi yang tidak baik, menjadi baik. Makanya waspada terhadap penipuan yang namanya tanda-tanda. Saya sudah ketemu dengan orang yang tanda-tanda. Ya kalau ada orang, misalnya ada orang muda, ibadah pemuda, dari belakang si cewek ngomong kalau dia noleh, dia jodohku. Nah yang noleh banyak tapi yang disortir satu. Itu kan ngawur. Gitu loh. Jadi kan seperti itu Tuhan, kalau dia jodohku, maka dia akan apa? Dia akan baik padaku. Memang dia sudah ada rasa sama kamu. Sudahlah. Pertanyaannya, ya, Kak Ane, apakah kesalahan Yudas Iskariot itu, ini kayaknya masih sambung dengan ini ya, dengan pertanyaan dengan minggu lalu, dapat disebut dosa mendukakan Roh Kudus atau hati Yesus sehingga dia binasa? Dosa yang mana? Ketika dia mencuri uang, ya dia mendukakan Roh Kudus. Tetapi sampai satu titik, karena gini loh, Yudas itu sebetulnya itu kan dia selalu mencuri uang. Dia itu ingin keuntungan. Dan beberapa murid Yesus ikut Yesus itu memang ingin keuntungan. Mereka mengharapkan Mesias. Mereka punya konsep Mesias di zaman itu. Di mana zaman itu adalah orang-orang Israel dijajah. Jadi mereka punya konsep Mesias seperti Daud. Karena memang dikatakan bahwa Mesias itu raja seperti Daud gitu ya. Tapi mereka lupa bahwa Mesias juga adalah hamba Tuhan yang menderita, bukan cuma raja. Nah, di zaman itu sangat umum orang ngaku Mesias. Jadi bukan cuma Yesus aja yang disebut Mesias. Banyak orang-orang disebut Mesias. Contohnya Barkoba misalnya. Dia disebut Mesias juga. Dan kalau orang ngaku Mesias, biasanya banyak pengikutnya. Kenapa? Karena mereka mengharapkan bahwa Mesias ini akan mengalahkan Romawi. Penjajah mereka dulu, bangsa Yunani pernah kalah sama Hyrcanus. Hyrcanus pernah, bangsa Yahudi pernah berjaya sebentar di bawah Raja Hyrcanus, raja dan imam itu namanya Hyrcanus ya. Nah, mereka mengharapkan kejayaan seperti zaman Daud dan Salomo. Gitu. Makanya ketika anak-anaknya Zebedius ini datang sama Tuhan Yesus dikatakan, ingat ya nanti ya, tolong kami duduk sebelah kiri dan sebelah kananmu. Tentunya ini duduk di tahta. Diharapkan Mesias menang, Tuhan Yesus duduk di tahta, memerintah sebagai raja, dan mereka duduk sebelah kiri, sebelah kanan. Nah, mereka punya konsep seperti itu. Dan bukan cuma Yudas Iskariot aja, kebanyakan mereka semua punya konsep seperti itu. Makanya ketika Tuhan Yesus mati, kocar-kacir semua, kecewa semua. Kenapa? Nggak seperti yang diharapkan, nggak seperti skenario-nya mereka. Nah, Yudas ini sebetulnya ingin mempercepat Yesus jadi Mesias, bayangannya dia. Nah, Yesus ini kan penuh kuasa. Dia sudah melihat Yesus membangkitkan orang mati, angin ribut aja reda gitu loh. Semua ya yang buta bisa melihat, kan bisa membuat keajaiban-ajaiban. Roti sedikit bisa jadi mengenyangkan semua orang, bahkan sisanya 12 bakul gitu. Nah, dia berharap ketika Yesus itu dipaksa, didorong jadi Mesias, dengan cara menyerahkan dia sama orang Yahudi, Yesus akan menunjukkan diri kuasanya, mengalahkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Romawi ini. Jadi Yudas caranya adalah ngedorong gitu. Kok lama banget ya Yesus ini kok nggak tampil-tampil? Misalnya ketika orang-orang ingin mengangkat dia jadi Mesias, Yesus menghilang, menyembunyikan diri. Malah seringkali Tuhan itu bilang, jangan kasih tahu orang-orang, jangan bilang sama orang-orang, jangan bilang sama orang-orang. Seringkali begitu. Atau dengan kata lain, Kak Ane, Yudas itu menciptakan situasi di mana Tuhan Yesus tidak bisa memilih pilihan yang lain selain satu, melawan. Iya, itu maksudnya. Itu betul sekali Kak Sony. Jadi gitu. Jadi Yudas itu sebetulnya maunya itu. Dia tuh nggak betul-betul mau supaya Tuhan Yesus tuh mati. Tapi waktu dia melakukan itu, ternyata orang Yahudi ini benar-benar mau ngebunuh dia dan Yesus diem aja nggak ngelawan. Dia kecewa. Loh kok gini? Dan dia betul-betul menyesal. Dia bahkan datang ke orang-orang Yahudi. Dia bilang, aku nggak mau uang ini. Aku menyerahkan orang yang nggak bersalah. Dia sadar bahwa Yesus itu nggak bersalah dan dia menyesal. Tapi tindakannya yang dia ambil itu salah. Dia bunuh diri. Fatal itu. Fatal. Dia menyesal loh waktu dia menyerahkan Tuhan Yesus. Ternyata Tuhan Yesus nggak melawan, nggak sesuai dengan skenario-nya dia. Dia lemparin uang itu
Jadi uang itu tuh nggak berharga buat dia. Sebetulnya dia tuh pengen sesuatu yang lebih besar terjadi ketika Tuhan Yesus melawan, Tuhan Yesus menang jadi raja dan dia jadi menteri-menterinya. Itu yang dia pengen, yang lebih besar daripada sekedar uang satu kantong gitu. Itu yang dia pengen, yang dia inginkan. Tapi ketika itu nggak terjadi, dia betul-betul kecewa, dia buang uang itu. Buat apa? Ini salah gitu loh. Kok akhirnya dia dibunuh? Dia nggak layak dibunuh, dia orang baik. Nah, dia menyesal, tapi responnya dia salah. Dia bunuh diri. Dan sampai di situ, ya dia binasa gitu. Tapi kita nggak tahu bagaimana pergumulannya Yudas dan nggak ditulis juga di dalam Alkitab ya. Nanti kita lihat aja Tuhan yang menghakimi dia. Saya tambahkan sedikit, waspadai ya, karena ini Kak Ana tadi ngomong seperti itu. Waspadai agenda pribadi kita di dalam pelayanan. Apakah kita itu hanya kita melayani murni buat Tuhan, ataukah kita cari nama, cari posisi, supaya apa? Kita mengaktualisasi diri. Kalau itu yang terjadi, maka sebenarnya kita tidak sedang melayani Tuhan, gitu loh. Kita sedang cari nama, kita sedang cari pengakuan diri. Jadi waspadai juga untuk apa yang kita tulis ya. Kadang-kala kita ngelihat seolah-olah kita tuh membela Tuhan. Ya, ingat di Getsemani ada orang yang nangkep terus diputuskan telinganya. Seringkali yang kita anggap membela Tuhan, ya contohnya membela, wah ini bapak kita, ini gembala saya. Begitu gembala saudara di UT-UT, pemimpin di UT-UT, wah keluar semua itu bala Kurawa. Bala Kurawa kan keluar, hidup Pak Gembala, hidup Gembala gitu. Kan gitu. Sebenarnya hati-hati dengan agenda pribadi kita. Ya pengen dipuji terus di apa namanya di media sosial seolah-olah membela ajaran, memaki-maki yang lain. Sebenarnya saya katakan, apa yang kamu cari sih? Kalau untuk membuktikan bahwa ajaran benar, nggak usah lah seperti itu. Ya nggak usah yang seperti itu, tunjuk. Jadi sampai saudara bisa melihat, lihat aku gitu loh. Lihat aku itu engkau lihat Tuhanku. Itu aja. Agenda kita hanya satu aja. Menyenangkan hati Bapa, itu sudah. Ya. Berikutnya saya baca ini, kurang lebih 8 tahun yang lalu, saya dipanggil Tuhan untuk meninggalkan kerja. Tetapi suami melarang. Bagaimana, Kak? Itulah yang sampai saya rasakan, saya merasa berdosa. Itu sebabnya memilih jodoh itu penting ya, karena kita itu harus sejalan sama orang itu. Ya. Kalau nggak sejalan, ya itu yang terjadi. Nah, gimana kalau udah sampai keadaan seperti itu? Kalau memang itu panggilan dari Tuhan, doakan, dan biar Tuhan yang buka jalan. Jadi, jangan merasa berdosa karena tidak bisa memenuhi itu. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah memang itu panggilan dari Tuhan, ataukah memang keinginan engkau yang sangat kuat untuk melakukan sesuatu? Apakah memang itu panggilan dari Tuhan atau memang itu keinginanmu untuk melakukan sesuatu itu, untuk melakukan pelayanan itu? Nah, kalau itu memang dari Tuhan, kembalikan lagi ke Tuhan. Ya, Tuhan, inilah yang terjadi, aku punya kendala seperti ini, kalau memang itu panggilan dari Engkau ya buka jalan, gitu. Nah, melayani Tuhan itu tadi ya, saya katakan nggak selalu harus di gereja, tetapi kita bisa melakukan penggembalaan di rumah dengan anak-anak kita. Nah, jangan cuma berpikir bahwa ketika engkau di gereja itu sudah melayani Tuhan. Melayani Tuhan itu artinya adalah melayani perasaannya Tuhan. Dengan apa? Dengan sikap hidup kita. Bukan dengan kegiatan, aktivitas pelayanan. Jangan merasa kalau kita sudah bisa berkhotbah, itu kita sudah melayani Tuhan. Kalau kita sudah pimpin pujian, main musik di gereja, itu kita sudah melayani Tuhan. Kalau kita jadi asyir di gereja, itu kita sudah melayani Tuhan. Bukan. Pelayanan yang sesungguhnya adalah setiap gerak hidup kita, perasaan kita, perkataan kita, perilaku kita, itu menyenangkan hati Tuhan. Itu melayani hati, itu melayani Tuhan. Jadi melayani Tuhan itu melayani perasaannya. Tuhan itu disenangkan atau tidak oleh kehidupan kita. Mulailah dengan hal-hal yang kecil dulu, bagaimana menyenangkan hati Tuhan, bagaimana berpikir dengan benar, berkata dengan benar, berperilaku dengan benar. Itu dulu. Melayani Tuhan di rumah dulu. Kalau belum bisa di gereja di tempat lain, melayani dulu di rumah dengan cara melayani anak-anak dan suami melalui perubahan hidup. Dari situ
hati suamimu akan tersentuh ketika engkau berubah. Engkau semakin dekat dengan Tuhan, bukan cuma ditunjukkan dengan banyaknya waktu jam doamu di kamar, bukan, tetapi perilakumu pun berubah. Suami akan melihat, oh ternyata istriku semakin dekat sama Tuhan, semakin lebih baik kelakuannya. Di situ pasti dia akan memperbolehkan. Ya. Saya share salah satu cerita yang cukup sedih. Teman saya dituding oleh gembalanya, dikatakan gini, kamu dipanggil Tuhan, jadi istilahnya dinubuati. Kamu disuruh full time, anak ini udah lama sekali, udah lama. Anak ini S2 teknik kimia murni di Taiwan, yang nggak ada di grup ini, saya juga nggak sebut namanya. Setelah itu dia katakan, ini pilihan, nggak bisa nggak, karena dikatakan ada jubah Elia, 2 kali lipat, pengurapan. Setelah itu dengan dia akhirnya apa? Dia mengubur mimpinya untuk jadi berkat di pabrik yang sangat besar karena anak ini sangat kuat di misinya. Terus kemudian yang terjadi adalah dia masuk kantor gereja dan dia sangat kaget ketika di gereja itu bayangan pelayanan itu jauh daripada apa yang dibayangkan. Karena pada saat itu memang gereja sedang perlu staff, sedang butuh sekretaris gereja untuk entry data dan lain sebagainya. Alhasil dia kerja dari jam 8 sampai jam 2 sore. Setelah itu dia pulang, tetapi di luar hari Senin dia harus datang di ibadah-ibadah. Ada Rabu dan Jumat dia harus datang. Hari Kamis dan Jumat. Terus kemudian Sabtu latihan. Terus dia bertanya kepada saya, "Kok apakah ini pelayanan?" Gitu loh. Saya jawabnya pada saat itu, ya sebenarnya gembala kamu nggak mau jujur sama kamu. Kenapa? Butuh sekretaris dengan harga murah dan kamu sendiri emosi, tidak ngecek apakah itu panggilanmu benar atau enggak. Karena dengan saya pernah ngajar mengenai kata ibadah itu apa. Ibadah itu apa yang kita lakukan sehari-hari, yang kita lakukan buat Tuhan, itu ibadah. Selagi kita pergi, selagi kita kerja, selagi kita bermusik, ya, selagi kita jadi auditor, selagi kita selagi benerin mesin, kita jadi saksi Tuhan. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara mau pergi ke Kalimantan, ayo, ada di sini orang Kalimantan, mau ke Papua, ayo, mau masuk hutan, ayo, gitu loh. Tetapi masalahnya kalau kita bisa lebih efektif dengan apa, bukan berarti itu tugas nggak ada ya. Ada orang-orang yang dipanggil khusus, tetapi tidak semuanya. Selagi kita kerja, selagi kita beraktivitas, layani perasaan Tuhan dan orang lain akan lihat Yesus hidup dalam kita dan jadi percaya. Saya lanjutkan ya dari Pak Yohan. Konsep iman Abraham dalam Ibrani 11 ayat 8 sampai 18. Ketaatan menerima janji Tuhan, no more delay, dipandang sebagian besar sebagai untuk menerima janji, dipandang orang ya maksudnya sebagai untuk menerima janji di dalam kemakmuran. Apakah ini kurang tepat atau betul-betul salah? Wah, ini pertanyaannya, apakah kurang tepat atau betul-betul salah? Ini Kak Yohan, kita tidak diberikan pilihan, saudara. Silakan. Ya salah ya. Makanya saya bilang kalau baca itu satu perikop, jangan satu ayat aja ya. Kalau baca itu satu perikop. Minggu lalu saya sudah singgung sedikit soal ini. Ibrani 11 ayat yang pertama. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ayat ini semua orang sudah hafal. Kalau ditanya iman itu apa sih? Ya iman itu kan dasar dari segala yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi kalau kita misalnya beriman nanti punya mobil yang bagus, beriman nanti di depan jadi bos, masa depan jadi bos, itu kan belum dilihat dan itu yang diharapkan. Itu bukan iman, itu fantasi, itu salah, itu bukan iman yang dijelaskan di sini. Iman dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Yang diharapkannya itu bukan yang di bumi. Karena kalau kita baca terus ke bawah sini, sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar dan direncanakan dan dibangun oleh Allah sendiri.
Di mana kota yang mempunyai dasar dan direncanakan dan dibangun oleh Allah sendiri kalau bukan di surga nanti? Dan pengharapan yang tidak kelihatan itu bukan soal dapat jodoh, nanti masa depan sukses, nanti jadi orang yang berhasil di bumi ini, tetapi soal apa yang tidak dilihat itu yang di surga. Yang diharapkan itu adalah yang di surga. Itu maksudnya. Nah, mereka ini kan orang-orang yang beriman. Kalau kita lihat seluruh perikop Ibrani yang 11 ini, kan ini soal saksi-saksi iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti yang dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Makanya karena mereka punya iman, mereka rela digergaji, mereka rela hidup mengembara, mereka rela hidup susah, mereka rela hidup dianiaya. Karena apa? Karena mereka menantikan kota yang mempunyai dasar dan direncanakan oleh Allah sendiri. Itulah iman mereka. Tapi sekarang diselewengkan. Kenapa? Karena nggak mau baca satu perikop. Cuma ngambil nyomot satu ayat. Pengertiannya diselewengkan. Jadi iman itu suka-suka kita. Kita mau mengharapkan apa, kita yakini bahwa kita akan berhasil, maka dikatakan kita sudah punya iman. Itu sangat-sangat salah. Malahan dikatakan begini, dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di dunia ini. Jadi orang-orang yang beriman ini semuanya merasa mereka itu orang asing di bumi ini. Tapi sekarang gereja Tuhan mengajarkan kita ini pemilik dunia ini. Harta bangsa-bangsa akan datang kepada kita. Salah. Kita nggak pernah punya harta bangsa-bangsa. Orang Israel yang punya harta bangsa-bangsa. Kita enggak. Harta bangsa-bangsa sekarang punyanya siapa? Punyanya saudagar-saudagar Arab. Harta bangsa-bangsa punya mereka. Bukan punya orang Kristen. Orang Kristen banyak yang masih miskin, banyak yang masih teraniaya. Banyak orang Kristen juga yang sukses kayak dalam hal materi, ya ada. Tetapi yang dalam hal materi tidak sukses juga ada. Tetapi kesuksesan kita bukan soal itu. Kesuksesan kita yang terutama adalah kalau kita menjadi pewaris dari janji yang satu itu. Pewaris menjadi warga negara kerajaan surga. Sampai 2 kali diulangi lagi. Dunia ini tidak layak bagi mereka. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. 2 kali dikatakan. Di ayat 13 dan ayat 39 dikatakan, mereka nggak memperoleh itu semua di dunia ini. Karena dunia ini tidak layak bagi mereka. Mereka memperoleh semuanya itu nanti di surga. Jadi kalau sekarang diajarkan semuanya diperoleh di dunia itu, ini sangat menyalahi apa yang diajarkan oleh Alkitab. Hanya karena comot satu ayat yang di atas ini. Padahal ayat ini dijelaskan oleh kata-kata yang di bawahnya. Nggak lihat kata-kata yang di bawahnya, cuma ambil satu ayat aja. Itu yang menjadi sumber kengawuran pengajaran-pengajaran ketika cuma comot-comot satu ayat dan menafsirkannya seenaknya sendiri. Ya, kalau saya sih hanya satu aja. Kalau kita taat itu bukan nyari berkat. Taat itu karena kita mencintai Tuhan. Iya, kalau kita mau kehidupan kita secara materi tercukupi, ya kerja keras. Orang tanpa Tuhan pun yang rajin, orang bukan Kristen pun nggak kenal Tuhan Yesus, kalau dia rajin, dia jujur, dia punya integritas, kehidupan pekerjaannya pasti berhasil. Jadi jangan mistik gitu ya, misalnya nggak mau kerja, malas-malesan, terus berharap harta bangsa-bangsa datang. Ya itu kan iman fantasi gitu. Cuma orang-orang yang berimajinasi aja, yang punya delusi aja yang suka begitu. Nggak ngerjain apa-apa, tetapi berharap sesuatu terjadi. Ya, masih ada Laura? Apakah satu kesalahan Sarah memberikan budaknya, yaitu Hagar, kepada Abraham, sehingga Hagar melahirkan Ismail dan terlahirlah keturunan-keturunan dari Ismail? Ya, itu satu kesalahan. Tetapi kita harus ingat bahwa Abraham itu tidak dituntut seperti kita sekarang. Jadi jangan bilang Abraham aja istrinya banyak, boleh dong aku istrinya banyak gitu. Kan Abraham bapak orang beriman, kita harus mengikuti imannya Abraham, ketaatannya yang diikutin, bukan bininya yang banyak yang diikutin ya. Jangan salah, imannya, ketaatannya, bukan soal istrinya yang banyak. Ada Ketura lagi loh ya, bukan hanya Hagar, ada Ketura.
Sarah salah mengambil keputusan yang salah. Tetapi itu pun ditolerir sama Tuhan. Kenapa? Karena Abraham belum dituntut seperti kita sekarang. Kita dituntut lebih daripada orang-orang perjanjian lama. Makanya di surat Timotius dikatakan, oh, banyak deh tulisan-tulisan Paulus yang mengatakan seorang diakon itu haruslah suami dari satu istri, seharuslah dia orang yang terhormat, haruslah dan sebagainya, bersih secara moral dan seterusnya. Itu syarat-syaratnya diakon gitu. Lebih daripada Abraham. Abraham belum ngerti, belum ada Taurat. Taurat pun belum ada loh zamannya Abraham, makanya dia bisa kawin sama adiknya. Taurat pun belum ada, aturan-aturan tuh belum ada. Apalagi pengertian hidup seperti orang di perjanjian baru. Belum ngerti Abraham. Makanya masih bisa ditolerir, istrinya banyak, dia salah, dia begini, dia begitu, dia salah, itu masih bisa ditoleransi sama Tuhan. Karena dianggap belum ngerti. Gitu. Ya gitu aja Bapak Ibu Saudara, terima kasih. Kita doa sekali lagi ya untuk tutup ya. Kami bersyukur malam ini kami bisa bertemu. Kami bersyukur kalau kami belajar. Mungkin ada beberapa hal yang membingungkan kami, tetapi kami yakin bahwa kami belajar seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Kami mau maju, iman kami bukan mistik, tapi kami mau benar-benar melayani perasaan Tuhan selagi kami diizinkan hidup di dunia ini. Kami jadi berkat. Kami jadi berkat buat sesama kami jadi berkat buat keluarga, dan kami percaya bahwa dari sanalah orang-orang akan kenal Tuhan yang benar, yang hidup dalam hidup kami. Berkati mereka semuanya, berkati keluarga mereka. Tuhan, sembuhkan untuk mereka yang sakit. Kami percaya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus berkati, sampai bertemu minggu depan.